Hai, apa kabar semuanya? Saya harap kalian selalu sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Kali ini saya akan membawa materi tentang sistem jaringan intranet. Oke. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari intranet. Terus, keuntungan dan kerugiannya, dan begitu pula juga dengan komputer server. Intranet. Intranet itu adalah merupakan sebuah jaringan komputer. Wah, kalau kita bicara tentang jaringan komputer, itu tidak terdiri dari satu komputer saja, tetapi terdiri dari lebih dari satu komputer. Untuk menggunakan jaringan intranet, itu banyak penerapannya. Bisa menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Berikut pada gambar berikut ini disajikan bahwa ada 3 komputer yang menggunakan kabel jaringan. Nah, ini adalah salah satu penerapan intranet dengan menggunakan kabel. Terdapat juga 3 laptop yang penerapannya menggunakan wireless. Dan di sini terdapat komputer server. Apa sih itu komputer server? Komputer yang digunakan untuk melayani user atau klien. Klien itu yang mana? Klien ini adalah yang menerima atau ingin mengakses data dari komputer server. Itu yang disebut dengan klien. Ini tidak tertutup bahwa hanya komputer yang menggunakan jaringan kabel saja, tetapi semua yang terakses atau masuk ke dalam jaringan intranet bisa mengakses komputer server. Oke, berikut kita harus mengetahui keuntungan dari penggunaan intranet, yaitu ada kemampuan resources sharing, kemampuan berbagi pakai data, meningkatkan faktor keamanan data. Jadi, kalau kita menggunakan jaringan intranet, kita bisa sharing data kita. Jadi, kita ingin memperlihatkan gambar kepada teman kita di samping kita, ya, atau di lantai 2 dalam suatu gedung. Kita bisa menggunakan kemampuan resource sharing jika kita memenuhi model topologi jaringan berikut ini. Atau kita bisa kemampuan berbagi pakai data. Jadi kalau umpamanya datanya yang diketik dalam Word ingin mau diperlihatkan kepada teman dan dia ingin dilanjutkan, kita bisa menggunakan kemampuan dari intranet tersebut. Yang ketiga, adanya faktor keamanan data. Kenapa bisa data menjadi aman? Karena hak akses bisa diatur oleh komputer server. Jadi intranet itu bisa ada komputer server, bisa tidak ada. Jika ada komputer server, maka bisa komputer server sebagai pusat dapat mengatur hak akses dari user. Tetapi kalau tidak ada komputer server, berarti dengan kata lain, itu namanya jaringan peer-to-peer, di mana setiap komputer yang ada di sini, bisa menerapkan aksesnya sendiri. Jadi komputer server bisa ada, bisa tidak ada. Tetapi kalau dia jadi ada, kita buat dia jadi ada, dia sebagai pusat yang akan mengatur semua klien yang ada. Kekurangan atau kerugian dari penggunaan intranet. Aksesnya terbatas karena jumlah komputer. Ya, namanya juga batas maksimal dalam penggunaan jaringan tersebut. Demikianlah topik hari ini mengenai intranet. Semoga Anda paham dan jika ada yang tidak diketahui bisa komen di bawah ini.